Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun kita berada, mari yuk sama-sama. Saya mengajak kita kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang terus bergerak maju dalam rencana Tuhan, berproses menjadi lebih dewasa. Ya, saya ingin mengajak kita melihat dari satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 di ayat yang ke-14. Menuliskan demikian, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah ayat yang menjelaskan peristiwa Pentakosta, di mana pada saat itu Rasul Simon Petrus beserta dengan teman-teman yang lainnya mengalami suatu hal yang sangat ajaib, itu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan istilah Pentakosta. Dan salah satu pribadi yang sangat luar biasa mengalami jamahan Roh Kudus itu ialah Simon Petrus, yang dimana ketika Simon Petrus berdiri dan berkhotbah, Alkitab mencatat 3.000 jiwa mengalami pertobatan. Ayat yang 41 menjelaskan lebih detailnya, tetap dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Betapa luar biasa seorang Petrus berkhotbah, Bapak, Ibu, dan Saudara, 3.000 jiwa bertobat. Nah, ngomong-ngomong berbicara tentang seorang Simon Petrus nih, saya ingin mengajak kita mencoba merenungkan kembali tentang seorang Simon Petrus. Pertanyaan sederhana begini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Siapa itu Simon Petrus? Siapa? Bukankah dia hanya orang biasa? Alkitab menjelaskan bahwa Simon Petrus itu hanya seorang nelayan, penjala ikan. Lalu pernahkah kita membayangkan ternyata seorang yang katanya ini nelayan, berdiri di hadapan sekian banyak orang, berkhotbah dengan berani, dan membuat 3.000 orang bertobat pada hari itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, ini terjadi sangat luar biasa. Tetapi kalau kita merenungkan baik-baik dan kita mencoba memahami baik-baik, ini terjadi itu bukan dalam rentang waktu yang singkat. Tetapi ada proses yang harus dilalui oleh seorang Simon Petrus. Proses yang dilaluinya ini membuat Simon Petrus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih siap dan menjadi pribadi yang dewasa. Pelajaran penting bagi setiap kita ialah di dalam kita ingin mencapai sebuah hal yang besar, setiap orang, setiap diri kita bersama, itu akan diproses untuk menjadi lebih siap dan dewasa. Dari seorang Simon Petrus kita akan belajar beberapa hal penting, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal-hal penting ini akan membuat kita semakin menyadari tentang berproses dalam pendewasaan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Hal yang pertama, panggilan Tuhan itu menjadi dasar untuk kita hidup berproses dalam pendewasaan. Panggilan Tuhan bagi hidup kita bersama, bagi hidup saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, itu menjadi dasar, menjadi pondasi yang kokoh untuk apa? Untuk kita mau belajar hidup berproses dalam pendewasaan yang Tuhan kerjakan. Alkitab mencatat dalam Matius pasal keempat ayat yang ke-18 menjelaskan, saya mengajak kita kembali melihat ya. Berkata begini, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19 berkata, tetap dalam Matius pasal keempat, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari ayat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mendapati sebuah pemahaman penting bahwa sebelumnya Simon Petrus beserta saudara-saudaranya itu adalah penjala ikan. Namun oleh karena adanya panggilan Tuhan yang datang bagi mereka, salah satunya Simon Petrus, maka mereka menjadi penjala manusia. Panggilan Tuhan itu harus menjadi dasar bagi tiap diri kita, dan panggilan Tuhan itu pun juga menjadi dasar bagi seorang Simon Petrus untuk tetap setia berproses dalam pendewasaan.
Yes, kalau bukan karena panggilan Tuhan, mungkin gak ada dalam pemikiran Simon Petrus itu dia akan jadi penjala manusia. Karena sebelumnya dia hanya penjala ikan, hanya nelayan. Tidak dijelaskan berapa lama dia menjadi seorang nelayan. Tetapi mungkin sudah cukup lama dan sudah cukup ahli dan memang bidangnya di situ. Gak pernah menyangka kok dia jadi penjala manusia. Tetapi oleh karena panggilan Tuhan ada dalam hidupnya, dia tetap mau belajar setia berproses dalam pendewasaan. Hal yang sama berlaku bagi tiap diri kita bersama. Panggilan Tuhan dalam hidup tiap diri kita masing-masing. Memang bukan berarti panggilan Tuhan itu mengharuskan kita menjadi seorang pendeta, enggak. Tetapi panggilan Tuhan yang paling umum yang sama berlaku bagi kita semuanya. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kembali saya pertegas bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita bersama dipanggil menjadi anak-anaknya. Alkitab mencatat bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini menjadi panggilan Tuhan bersama bagi kita. Ketika kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus menyadari suatu kebanggaan, suatu anugerah, suatu hak yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan untuk kita menjadi anak-anaknya. Maka kesadaran itu juga harus menjadi motivasi bagi kita untuk kita mau tetap setia berproses dalam pendewasaan yang Tuhan boleh senantiasa lakukan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima panggilan-panggilan Tuhan, itu harus menjadi dasar untuk kita tetap hidup berproses dalam pendewasaan. Lebih dalam lagi Bapak Ibu dan Saudara, dari seorang Simon Petrus kita akan belajar beberapa hal penting. Hal selanjutnya, hal yang kedua ialah untuk kita bisa menjadi dewasa itu tidak terjadi dalam periode waktu yang singkat. Ya dong, untuk kita menjadi dewasa bukan dalam sekejap. Kita yang dari lahir nggak mungkin langsung jadi gede, enggak. Semuanya bertahap, semuanya berproses, dan semuanya butuh waktu. Begitu juga bagi seorang Simon Petrus. Bukan dalam sekejap dia langsung menjadi pribadi yang berani berkhotbah di depan banyak orang, bahkan lewat khotbahnya itu 3.000 orang bertobat. Enggak, semuanya butuh waktu hingga dia sampai ada di titik seperti itu. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah bagi Simon Petrus untuk tetap setia berproses dalam pendewasaan. Alkitab mencatat beberapa peristiwa yang menjelaskan tentang kegagalan-kegagalan dari seorang Simon Petrus di dalam ia berproses menjadi dewasa. Beberapa peristiwa. Yang pertama, ketika Simon Petrus gagal memahami maksud Tuhan Yesus. Ketika pada saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, "Siapakah aku?" Para murid menjawab, "Engkau adalah Nabi Elisa, engkau adalah Nabi-Nabi di perjanjian lama, dan lain sebagainya." Tetapi Simon Petrus berkata di dalam Matius pasal 16, dikatakan bahwa engkau adalah Mesias. Maka Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu," itu ayat yang ke-18 yang berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak Ibu dan Saudara, ditutup dengan pernyataan bahwa apa yang kau sampaikan itu berasal daripada Bapakku. Kita boleh melihat bagaimana pada saat itu Petrus mampu memahami maksud Tuhan Yesus. Selang beberapa waktu, tetap dalam kitab yang sama, dalam pasal yang sama, namun di ayat yang ke-22. Ketika Yesus berbicara tentang peristiwa-peristiwa penderitaan yang akan dialami dan yang akan terjadi, Petrus menarik Yesus dan dia menegur Yesus, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Di ayat yang ke-22 ya, dalam Matius pasal ke-16. Dan berharap bahwa itu nggak akan menimpa Yesus. Maksudnya baik, yes baik, secara manusiawi baik. Tetapi apa jawaban Yesus kepada Simon Petrus di ayat yang ke-23 dalam Matius pasal ke-16? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dari segi pandangan manusia mungkin itu baik, Bapak Ibu dan Saudara. Yes, baik dong. Seorang murid wajar dong setidaknya mengingatkan. Mungkin menurut pandangan Petrus,
Yesus salah ngomong, salah berbicara pada saat itu. Tapi ternyata dari peristiwa ini kita belajar, ternyata Simon Petrus itu sempat gagal memahami maksud Yesus. Pada awalnya dia memahami Yesus itu Mesias. Tapi ternyata selang beberapa waktu singkat aja, nggak panjang waktu itu, Petrus ditegur karena gagal memahami. Ada kalanya kita juga sama. Pada awalnya mungkin kita paham maksud Yesus, maksud Tuhan dalam hidup kita. Tapi berjalannya waktu mungkin kita gagal. Namanya juga proses pendewasaan. Tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Boleh gagal, ya nggak masalah. Selain itu Bapak Ibu dan Saudara, Simon Petrus itu juga sempat gagal kok menahan amarahnya, emosinya, karakternya, dia sempat gagal. Ketika Yesus didatangi oleh para prajurit, ya, pada waktu itu Petrus mengambil pedang, menghunuskan pedang itu dan mengenai telinga kanan dari salah seorang hamba prajurit itu. Alkitab mencatat nama hamba itu ialah Malkus. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang 10 berkata, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Wajar. Dari sudut pandang manusia mungkin dia marah. Siapa sih yang mau gurunya diperlakukan seperti itu? Marah dong, gak apa-apa. Tapi ternyata dari sikap ini kita bisa belajar. Simon Petrus sempat gagal kok menahan amarahnya. Mungkin sama seperti kita Bapak Ibu dan Saudara. Ada kalanya mungkin kita gagal menahan karakter kita, menahan emosi kita, menahan amarah kita. Ya gak apa-apa karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Begitu. Selain itu Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar juga dari seorang Simon Petrus. Ada satu peristiwa yang paling menyakitkan, yaitu ketika Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kita tahu bersama peristiwa ini ya. Ada banyak kisah-kisah yang mencatat akan hal ini, yang dimana Yesus berkata, Petrus engkau akan menyangkal aku. Tetapi Petrus berkata, enggak Tuhan, aku enggak akan menyangkal. Tetapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan memang itu terjadi. Ketika Petrus didatangi oleh pihak-pihak prajurit, pihak-pihak kerajaan, mereka tahu, ini Petrus nih, kayaknya orang dekat dengan Yesus nih. Tetapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia 1 kali. Lalu datang lagi pihak kerajaan yang lain, aku tidak kenal dia 2 kali. Lalu yang terakhir nih, yang ketiga, pihak prajurit itu datang lagi. Dan Petrus berkata, sungguh aku tidak kenal dia. Yang ketiga kali, yang pada saat itu, apa yang Yesus katakan, ayam berkokok. Benar nyata terjadi. Maka disitulah Alkitab mencatat, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mungkin ada di posisi sebagai seorang Petrus yang pada saat itu, ya mungkin secara pandangan manusia baik karena ia ingin membela dirinya. Dia juga nggak ingin mati konyol lah, ya kan? Tetapi dari seorang Simon Petrus kita belajar, untuk kita menjadi dewasa itu memang nggak butuh waktu yang panjang, bukan waktu yang singkat. Kembali, ini hanya sebagian kecil. Alkitab mencatat Petrus gagal dalam proses pendewasaan. Peristiwa-peristiwa tersebut menjelaskan bahwa dalam berproses menjadi dewasa tidak akan selalu membuahkan keberhasilan, iya. Namun ketika gagal, bukan berarti harus menyerah. Nah, bukan berarti ketika kita gagal hari ini bukan berarti kita langsung menyerah, enggak. Hari ini boleh gagal, besok kita perbaiki, dan besok kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kegagalan yang ada itu menjadi cara untuk kita belajar. Yes, ini adalah sikap yang baik. Kegagalan yang ada itu menjadi cara untuk kita belajar. Dengan tujuan apa? Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik dong. Mungkin hari ini kita gagal menahan emosi kita, ya nggak masalah. Kita tahu kita salah. Kita dengan hati yang terbuka, mau meminta maaf kepada orang. Mungkin kita nggak tahu, tiba-tiba kita marah dan lain sebagainya. Besok kita perbaiki dan kita berjanji nggak akan mengulangi itu. Begitu pula ketika Yesus didatangi oleh seorang perempuan yang berdosa.
Apa yang Yesus katakan? Ya kan, Yesus katakan dosamu sudah diampuni dan ditutup dengan pernyataan jangan ulangi lagi. Begitu juga dalam kita berproses menjadi dewasa. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita nggak berhasil, tidak apa-apa. Yang penting kita belajar untuk mengubah hal itu. Dan harus kita ingat, karakter itu bisa dirubah. Kepribadian itu bisa dirubah. Semuanya itu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dari seorang Simon Petrus juga Bapak dan Saudara, saya ingin mengajak kita melihat, mempelajari. Hal yang ketiga ialah, di dalam kita berproses menjadi dewasa, itu harus dilakukan dengan respon yang positif. Alkitab mencatat, ketika Simon Petrus tadi menyangkal Yesus, maka Simon Petrus kembali kepada pekerjaan yang dahulu, yaitu menangkap ikan. Dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga menjelaskan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Menangkap ikan Bapak Ibu dan Saudara? Padahal tadi sebelumnya kita baca bersama bagaimana kesetiaan Simon Petrus menjadi seorang penjala manusia. Namun ternyata nih, Simon Petrus ini sempat terpuruk juga. Kegagalan yang ada sempat membuat Simon Petrus tinggalkan panggilan Tuhan dan kembali kepada pekerjaannya dahulu. Kembali kepada hal yang dia anggap itu baik bagi dirinya, dan itu memang dirinya. Mungkin dia merasa pada saat itu, nggak seharusnya aku ada di sini. Lebih baik aku kembalilah ke yang dahulu. Toh juga aku sudah tekuni itu lama, aku baik-baik aja. Mungkin dia merasa, aduh gagal. Akhirnya dia kembali. Wajar dong, secara manusiawi mungkin kita pernah merasa seperti itu dan kita mungkin ada di posisi seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Dan panggilan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Alkitab mencatat ketika dia memanggil, maka dia adalah pribadi yang setia. Dan dia yang akan menguatkan dan dia akan memampukan kita mengerjakan setiap panggilannya dalam hidup tiap diri kita. Alkitab mencatat menjelaskan ketika Simon Petrus pergi memancing ikan, menangkap ikan lebih tepatnya, ditutup dengan pernyataan begini. Ketika Yesus akhirnya berjumpa dengan Simon Petrus kembali, Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lebih jelasnya coba kita lihat satu ayat firman Tuhan ya. Dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17 berkata, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita coba memahami pernyataan dalam ayat ini, dikatakan bahwa hati Petrus sedih. Secara manusiawi, apa yang membuat dia sedih? Mungkin dia teringat kembali hal-hal yang sudah lampau yang dia sudah sempat lakukan. Menyangkal Yesus, menyakiti hati Yesus, gagal memahami maksud Yesus. Sehingga ketika Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Secara manusiawi mungkin itu sangat menyayat hatinya dan dia merasa, Tuhan, aku bingung mau jawab apa. Tapi dari kedalaman hati yang sungguh, Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu pasti aku sangat mengasihi engkau. Dan Yesus juga tahu akan hal itu. Sama halnya dengan tiap diri kita bersama Bapak Ibu dan Saudara. Saya yakin Yesus tahu kok kita mengasihi dia. Saya yakin Yesus tahu kok kita cinta dia. Sehingga ketika kita gagal dan kita tinggalkan panggilannya, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus mau memulihkan panggilannya dalam hidup tiap diri kita. Begitu pula dalam hal yang sama dalam kehidupan seorang Simon Petrus. Pemulihan ini menuntut sebuah respon positif. Respon positif. Kalau saja Petrus gagal, mungkin dia akan ikut berserta dengan seorang Yudas yang akhirnya memilih untuk bunuh diri. Tapi oleh karena dia tahu, dia sempat gagal, dia sempat terpuruk, tapi dia masih bisa untuk berpikiran secara jernih.
Dia nggak mau gegabah dan dia nggak mau bertindak secara asal-asalan. Dia mau tetap belajar mengambil respon positif. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali bagi tiap diri kita bersama, di dalam kita menjadi dewasa, khususnya menjadi dewasa di dalam Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Ya, memang tidak mudah. Tetapi dari kisah ini kita belajar bersama 3 hal penting. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kesimpulan khotbah pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu mempunyai banyak rencana dalam kehidupan kita. Untuk kita menggapai rencananya bukan memang hal yang mudah, namun Tuhan akan selalu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang siap dan dewasa. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita semakin mau hidup di dalam pendewasaan dengan kita mendasari ketika kita hidup di dalam pendewasaan itu oleh karena ada panggilan Tuhan. Kita menyadari bahwa pendewasaan itu tidak dapat berlangsung dengan cepat, semuanya butuh waktu. Namun di dalam proses itu kita diarahkan untuk semakin diubahkan. Dan kita di dalam kita mau menjadi pribadi yang dewasa, yuk sama-sama respon kita adalah respon yang positif. Jadi demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Berdoa dan berharap dimanapun kita berada, kita menjaga dan kita selalu bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.